Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Isa Hamdallah, NPM 242170111118. Dan kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Gorontalo, salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dan kekayaan sumber daya alam yang besar. Nah, dalam video ini kita akan mengkaji Gorontalo berdasarkan 10 konsep geografi regional serta mengkaitkan dengan 5 material geosfer, yaitu seperti litosfer, antroposfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dengan cara ini, kita akan memahami bagaimana unsur-unsur membentuk bumi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia di wilayah Gorontalo. Kita mulai pembahasannya dari konsep yang pertama, yaitu lokasi. Konsep lokasi menjelaskan di mana suatu wilayah berada di permukaan bumi. Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0 derajat 19 menit 0 detik hingga 1 derajat 57 menit 0 detik lintang utara, dan 121 derajat 23 menit 0 detik hingga 125 derajat 14 menit 0 detik bujur timur. Wilayah ini berbatasan dengan Sulawesi Utara di timur, Sulawesi Tengah di barat, dan Teluk Tomini di selatan. Dari sisi material geosfer, yaitu litosfer di Gorontalo terdiri atas batuan vulkanik muda dan tanah aluvial yang sangat subur. Lalu atmosfer memberi iklim tropis basah dengan suhu rata-rata sekitar 26 hingga 33 derajat Celcius. Hidrosfer berupa Teluk Tomini dan Danau Limboto berperan penting sebagai sumber air dan perikanan. Letak geografis ini menjadikan Gorontalo strategis sebagai penghubung antara wilayah timur dan barat Indonesia serta kaya akan potensi alam dan sumber daya laut. Yang kedua yaitu jarak. Konsep jarak membahas seberapa jauh suatu wilayah dari wilayah lain, baik dalam ukuran fisik maupun waktu tempuh. Provinsi Gorontalo berjarak sekitar 1998 km dari Jakarta dan sekitar 600 km dari Makassar. Antar kabupaten di Gorontalo seperti Bone Bolango, Bualemo, dan Pohuwato juga saling berdekatan sehingga mudah dijangkau. Namun, karena bentuk litosfernya yang bergunung-gunung dan berlembah, perjalanan darat sering memakan waktu lebih lama. Meskipun jaraknya itu dekat, inilah mengapa konsep jarak tidak hanya diukur dari angka kilometer, tetapi juga kondisi permukaan bumi dan sarana transportasi. Selain itu, jarak mempengaruhi antroposfer karena semakin mudah jarak ditempuh, semakin intens pula hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antar wilayah Gorontalo. Lalu yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan menjelaskan kemudahan suatu tempat untuk diakses ke tempat yang lain. Gorontalo memiliki Bandara Jaludin seperti Pelabuhan Gorontalo dan Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan provinsi ini dengan daerah sekitarnya. Namun, daerah-daerah pegunungan di Bone Bolango dan bagian utara masih memiliki tingkat keterjangkauan yang rendah karena kondisi medan yang curam dan jalan yang terbatas. Disinilah peran antroposfer terlihat jelas. Manusia terus membangun infrastruktur untuk mengatasi tantangan. Dan peningkatan keterjangkauan membuat arus barang, jasa, dan informasi semakin lancar, sehingga memperkuat hubungan antar wilayah di Gorontalo. Yang keempat yaitu pola. Pola menggambarkan bentuk persebaran fenomena di permukaan bumi. Di Gorontalo, permukiman penduduk memiliki pola seperti pengkelompokan di sepanjang jalan utama dan garis pantai. Karena wilayah tersebut tuh datar, memiliki akses yang mudah gitu terhadap air dan serta transportasi. Sementara itu, di daerah pergunungan, penduduk cenderung tuh tinggal secara tersebar gitu mengikuti kontur tanah. Dalam konteks geosfer, pola ini tuh dipengaruhi oleh litosfer karena manusia itu memilih daerah datar karena untuk ditinggal. Lalu hidrosfer, masyarakat tuh membutuhkan air gitu untuk kehidupan. Lalu yang terakhir tuh antroposfer. Jadi manusia itu menentukan gitu tempat tinggalnya berdasarkan kemudahan akses dan kebutuhan ekonominya. Lalu yang kelima yaitu morfologi. Morfologi adalah bentuk permukaan bumi, baik pegunungan, limbah, daratan, maupun pantai. Gorontalo memiliki morfologi yang bervariasi mulai dari pegunungan di bagian utara dan timur, lalu pemukitan di tengah hingga daratan rendah di pesisir Teluk Tomini. Pegunungan seperti Tilong Kabila dan Payato merupakan bagian dari material litosfer
yang terbentuk dari proses vulkanisme dan tektonik. Bentuk morfologi ini tuh sangat mempengaruhi kehidupan manusia seperti antroposfer dan makhluk hidup seperti biosfer. Daerah daratan dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan daerah pegunungan untuk perkebunan dan hutan lindung. Yang keenam adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan sumber daya alam dan manusianya. Gorontalo dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dari sisi litosfer, tanah vulkanik yang subur membuat Gorontalo tuh menjadi salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Dari sisi hidrosfer, Teluk Toponimi menyimpan kekayaan ikan pelagis, udang, biota laut lainnya, sementara biosfer di Taman Nasional Boganinani Botabone menjadi rumah bagi flora dan fauna langka seperti anoa dan babi rusa. Manusia atau yang disebut dengan antroposfer memanfaatkan semua potensi ini dengan cara bertani, melaut, dan mengembangkan ekowisata yang menunjukkan interaksi positif antara manusia dan alam. Yang ketujuh adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan penduduk dan ekonomi di suatu tempat. Di Gorontalo, kegiatan ekonomi dan pemerintah terpusat di Kota Gorontalo. Kota ini berfungsi sebagai pusat jasa, pendidikan, dan perdagangan serta seluruh provinsi. Kepadatan penduduk yang tinggi di kota mencerminkan dinamika antroposfer. Manusia dari berbagai daerah datang ke kota untuk bekerja, belajar, dan berdagang. Sementara di daerah sekitarnya seperti Bone Bolango dan Boalemo menjadi penyedia bahan pangan dan sumber daya alam. Inilah contoh nyata keterkaitan antara pusat dan daerah dalam sistem wilayah. Selanjutnya, konsep yang ke-8 adalah interaksi dan interferensi. Interaksi dan interferensi menjelaskan hubungan saling bergantung antar wilayah. Di Gorontalo, tiap kabupaten memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Kabupaten Gorontalo dikenal sebagai penghasil jagung Bone Bolango, memiliki tambang emas dan potensi wilayah. Sedangkan Kota Gorontalo menjadi pusat distribusi dan pemasaran. Kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya ini memperlihatkan keterhubungan antara litosfer sebagai sumber daya, antroposfer sebagai pelaku, dan hidrosfer sebagai sarana transportasi dan sumber kehidupan. Tanpa interaksi ini, pembangunan wilayah ini tidak akan berjalan seimbang. Lalu selanjutnya konsep yang ke-9 yaitu diferensi areal. Diferensi areal berarti setiap wilayah memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Misalnya Boalemo yaitu unggul dalam pertanian dan perikanan. Lalu Bone Bolango kaya dengan sumber daya tambang dan wisata alam. Lalu Pakuwato terkenal dengan perkembangan kelapa dan kakao. Kota Gorontalo menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Perbedaan ini tuh muncul karena variasi litosfer, hidrosfer, dan biosfer di masing-masing wilayah. Dengan memahami diferensi area, kita bisa mengetahui fungsi dan peran tiap daerah dalam sistem regional Gorontalo. Lalu yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang menggambarkan hubungan sebab akibat antar wilayah yang saling mempengaruhi. Contohnya hasil pertanian dari Kabupaten Gorontalo dipasok ke industri pakan ternak di Kota Gorontalo. Hasil laut dan Teluk Tomini dijual ke luar provinsi seperti Sulawesi Utara. Sedangkan bahan tambang dari Bone Bolango mendorong aktivitas perdagangan dan transportasi. Interaksi antara litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer menciptakan jaringan ekonomi yang kuat, setiap ruang yang saling terhubung dan tidak dapat terdiri sendiri. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa Provinsi Gorontalo memiliki hubungan yang erat antara 10 konsep geografi regional dan 5 material geosfer. Litosfer membentukkan daratan dan tanah yang subur, atmosfer mengatur iklim dan cuaca, hidroposfer menyediakan air dan laut, dan antroposfer menunjukkan aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Semua unsur ini saling berinteraksi membentuk sistem wilayah yang unik dan harmonis. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam agar Gorontalo tetap lestari dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini sangat bermanfaat dan sampai jumpa pelajaran geografi selanjutnya.